Udah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang mana berkat rahmat dan beratnya kita bisa berkumpul mengadakan kegiatan ini. Salawat dan salam kita limpahkan dengan alam yakni kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada para beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan kejauhan akhirat ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Lurah, RT dan RW, RT juga yang saya hormati, terus lembaga-lembaga yang bisa terlaksana, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara ini dimulai, kita buka dulu dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pembicaraan, salah satu nasimpuling kumaha lamun ngayakeun karena memang momen bulan puasa. Satu, momennya buka bersama Ramadan. Kedua, karena momen pimpinan urang baru Paula masuk sadaya rekan-rekan anu sok aktif di galeri, nya meureun kudu aya persiapan lain kitu lorong kakasita sekali deui pengen simpuring. Memang ada beberapa desas-desus bahwa sama sekali dan listriknya kos paling dan sebagainya itu selama kira-kira 3 mingguan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekolah di Istri. Bersama kesepakatan pembagian masalah Kumpul tahun 1994 ditempatkan di Kecamatan India. Semangat. Siap. 1, 2, 3. Lembaga di dalam bangunan memang beras investor anu bade nyemak mah termasuk bahasa Ijo. Wah, kali itu nama bade yang udang deui terus nu kamari pirang. Mungkin udah lanjut tapi ke bawah masih untuk mengadakan gerai inflasi atau dengan istilah Wangsit Kecamatan Bungusari. Yang kedua di lokasi lorong usaha. Yang ketiga di gerai di Galeri Harbor. Kemarin kebetulan Pak Agi ada ke kecamatan, jadi kita hanya secara globalnya aja. Dan ketua RPM serta pengelola yang ada di Galeri Harbor. Ya, untuk ini saya di sini ditunjuk sebagai pengelola Galeri Rangkun Bungut ini.
di mana pengelola ini adalah keterwakilan dari lembaga-lembaga yang ada. Saya sendiri keterwakilan dari Karang Taruna, terus ketua saya juga keterwakilan dari lembaga BKM, dan yang lainnya. Itu ada yang dari RT, RW dan sebagainya. Itu alhamdulillah sampai saat ini terus bertahan dengan banyak dinamika dalam pengelolaan ini. Tapi berkat atau berkah dari Ramadan dan acara silaturahmi ini alhamdulillah membuahkan hasil, dan ada program-program yang mendukung perjalanan galeri Tanggun Bungur ini. Ya, kita tetap fokus galeri ini untuk UMKM yang ada, perkembangan UMKM yang ada di Kelurahan Bungur Sari. Seiringan dengan itu ada program wali kota yang namanya Wangsit. Wangsit yaitu warung apalah, itu program dari wali kota, di mana warung Wangsit itu adalah program wali kota sejenis seperti minimarket, yaitu produknya adalah beras, sembako, kayak seperti itu, minyak dan sebagainya. Hanya kalau misalkan beras, telur itu dipasok oleh Bulog langsung. Kalau misalkan minyak dan sebagainya itu dipasok dari distributor yang besar di Kota Tasik ini. Nah, berarti itu akan sejalan dengan program yang telah dulu kita rencanakan, karena UMKM di Bungur Sari kebanyakannya adalah berupa kuliner dan makanan ringan, berupa citruk, yang dimana citruk ini adalah asli produk Bungur Sari, nggak bisa ditiru oleh orang lain. Itu kekhasannya. Itu memang banyak citruk, tapi kekhasan yang ada di Bungur Sari itu tidak bisa ditiru oleh luar daerah, karena ada beberapa pengusaha yang membuat bahkan SDM-nya diambil oleh pengusaha itu, tapi tetap tidak bisa diproduksi di sana. Tetap hasilnya harus di Bungur Sari yang bisa dipasarkan. Kita itu jadi ada kekhasan semacam olahan, ranginang atau peyek dan sebagainya, itu akan menghiasi barang-barang yang ada di galeri ini. Ditambah lagi tadi dengan program wangsitnya, ditambah nanti kulinernya yang ada di outdoornya. Kita kemas galeri ini seperti, bahkan bukan seperti, dikemas sebagai rest area. Gitu. Rest area di mana di sampingnya ada kolam, kolamnya kita tata ditabur benih ikan. Juga di dalam kolam itu didirikanlah saung-saung untuk makan. Saungnya minimal ada 9 sesuai dengan jumlah RT RW-an yang ada di Bungur Sari. Misalkan saung ini adalah Ranggon 01, itu berarti yang membuatnya itu adalah dari ke RW-an 01. Nah, itu adalah upaya-upaya yang diprogramkan oleh pengelola galeri ini supaya galeri ini bisa manfaat oleh khususnya warga Kelurahan Bungur Sari. Dan tadi ada kabar dari kelurahan juga bahwa ada program air bersih. Program air bersih kita bisa bahkan ke sana aja bisa membuat air kemasan asli dari Bungur Sari. Nah, itu yang layak, yang BPOM-nya dibuat dan layak konsumsi, layak minum. Nah, itu mudah-mudahan semua rencana dan peluang-peluang yang ada kita jalankan, kita laksanakan, dan kita manfaatkan. Insya Allah bermanfaat untuk warga Kelurahan Bungur Sari, khususnya umumnya untuk semua. Yang pasti dari saya pribadi sebagai kader dari Karang Taruna, insya Allah kita bagaimana caranya kita menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Itu aja dari saya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin alhamdulillah mungkin saya sebagai lurah baru merasa diakui oleh warga masyarakat di Sari, khususnya oleh anggota RT dan perangkat kelurahan yang lain seperti Karang Taruna, PJ, MUI, wanita masyarakat dan sebagainya gitu, untuk mengusahakan hal-hal yang memang khususnya untuk kegiatan negara ini supaya lebih hidup dan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya galeri ini gitu. Jadi lebih bermanfaat untuk masyarakat juga dan untuk kepentingan warga masyarakat yang ada bisa menghidupkan ekonomi masyarakat gitu. Tujuan awalnya kan seperti itu. Ini kan lorong seperti itu adalah untuk mengangkat perekonomian warga sekitar yang menjadi tempat tujuan lorong wisata. Misalnya ada tempat wisata dan ada lorongnya untuk ke tempat wisata itu, jadi masyarakat di sekitar itu bisa tumbuh ekonominya dengan baik itu UMKM untuk menjual dagangannya dan bisa tumbuh dengan perekonomiannya bisa lebih baik masyarakat di sekitarnya. Kan tujuannya seperti itu. Tapi kalau untuk di sini bukan tidak salah juga, gitu. Karena di saya itu memang belum tempat yang sesuai untuk diadakan orang masyarakat. Ya mungkin itu yang menjadi saya akui lah, itu menjadi kelemahan kita bersama. Termasuk kelurahan juga dan masyarakat sekitar gitu, seharusnya kalau ada hal yang mencurigakan itu itu ditindaklanjuti itu bisa menanyakan kepada yang mengontrak itu apa aktivitas di sana gitu. Karena itu lebih mengetahui kalau kelurahan itu di bawahnya tidak memungkinkan untuk bisa jangkau ke lokasi-lokasi tempat-tempat seperti itu. Pokoknya untuk yang terutama masyarakat yang punya kontrakan, kalau ada orang yang ingin mengontrak di tempat ini, itu disarankan dan diwajibkan untuk lapor kepada aparat setempat gitu, dan untuk bisa mungkin mematuhi apa yang telah disepakati antara kelurahan, poin-poin aturan yang harus dipenuhi untuk menempati tempat tersebut. Alhamdulillah kami bersama para RW dan RT dan tokoh masyarakat yang lainnya, terutama organisasi asosiasi RT RW, kami merasa berbangga bisa berbagi dengan para tokoh. Jadi intinya tujuan ini hanya untuk mempersatukan, mempererat tali persaudaraan di kelurahan Bungkar. Hadir dari Mustika pun ada Babinsa, Babinmas, Palurah, staf kelurahan, staf kecamatan pun. Yang tadi himbauan dari Palurah karena dia mengapresiasi kami kemarin ada komitmen bersama tokoh, bersama RT RW, ada himbauan untuk masyarakat. Itu intinya sih itu, untuk mensosialisasikan itu. Kami sebagai pengurus merasa terpukul, merasa malu, tapi mau dibilang apa karena udah terjadi, dan mungkin itu emang aturannya juga harus sama yang berwajib kalau yang itu. Tapi kami semenjak ada kejadian itu, kami merasa terpanggil untuk lebih membersihkan dari kotoran-kotoran masyarakat yang seperti kemarin itu. Makanya kami bikin komitmen, bikin himbauan untuk masyarakat. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami tempelkan di setiap yang namanya ada kontrakan
insya Allah itu akan kami simpan, akan kami tempelkan di rumah tersebut.